Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang budiman, kembali lagi bersama saya Muhammad Dahlan pada program Tafsir Kabir. Yang insya Allah dalam 25 menit ke depan, kita akan mengupas ayat demi ayat dari Al-Quranul Karim bersama narasumber kita yaitu Bapak Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Yang pada episode kali ini pembahasan kita masih dalam surah Al-Baqarah ayat ke-19 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Yang artinya mereka itu tuli, bisu, buta dan mereka tidak akan dapat kembali. Surah Al-Baqarah ayat ke-19. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Fazal. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayat ini pendek tapi pembahasannya cukup menarik dan cukup panjang begitu ya Pak. Dan mengandung keterangan yang cukup padat. Iya. Mohon Pak dapat dijelaskan lafaz demi lafaz daripada lugot dari ayat ini Pak. Baik, terima kasih. Jadi memang ayat ini ya pendek ya, tapi supel. Supel. Isinya padat sekali. Dari ayat yang hanya terdiri dari pendek ini, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Jadi berdasarkan keterangan dari Lughatul Arabiyah, ini ada beberapa kata-kata yang perlu kita jelaskan. Itu pertama adalah mengenai kata sumun. Ini sumun adalah bentuk jamak dari kata kerja atau fi'il as-somma, yang artinya adalah tuli, tidak dapat mendengar. Ada istilahnya kalau orang itu kan budak gitu ya, nggak dengar, telinganya mampet, tertutup. Sehingga orang Arab ada yang mengatakan bahwa as-somang ar-rajul, yakni insadat udunuhu wa thaqulat sam'uhu. Ya, telinganya itu tertutup menjadi tuli, budak, tidak mendengar. Jadi kalau kondisi seperti ini ya susah. Diajak bicara tidak dapat mendengar. Apa yang kita bilang dia jalan sendiri maunya. Seperti itulah. Kalau orang dikatakan sumun. Sumun. Ada orang kadang bercanda, berkelakar atau juga penampilan dalam hal-hal hiburan itu ada juga yang kadang-kadang orang bergaya seperti sumun itu. Jadi ada itu menghibur ya. Nah kemudian ada kata lain dari ayat ini juga, itu kata bukmun. Ini juga merupakan jamak dari kata abkamu. Nah ini artinya bisu, tidak bisa berbicara. Kalau istilah orang daerah bilang itu gagu. Ya, tidak bisa berbicara, susah. Jadi kata bukmun di sini yang artinya tidak bisa bicara, ini orang Arab juga mengatakan bahwa orang gagu yang tidak bisa bicara ini secara lugat juga dikatakan orang yang sesungguhnya memang dia mendengar tapi bicaranya susah. Ada juga orang yang lahir pembawaan seperti itu. Artinya dia lahir secara fisik memang bagus, tapi di dalam untuk alat bicara di dalam bagian organ tubuhnya itu tidak ada. Ini ada. Kadang-kala orang lahir ya, ada di bagian tenggorokan itu ada yang seperti pita suara istilahnya, itu menggantung, dia lembek, tapi kalau kita bicara dia bergetar, itulah yang mengatur suara. Ini orang ini tidak punya alat yang seperti itu secara alaminya, sehingga tidak bisa berbicara. Ini dibuat gagu. Nah ini dikatakan juga kata bukmun. Kemudian masih dalam arti logatnya mengenai kata-kata ini juga, bahwa mereka orang-orang di dalam ayat ini
dikatakan bahwa qala azhari bainal ahrasi wal abkami farkun fi kalami al-aroba. Yani bahwa Azhari berkata perbedaan antara ahrosu dengan abkamu itu terletak pada beda dalam mengucapkan bahasa Arab. Kemudian dikatakan lagi, fa ahrosu allazi khuliko wala nutokolahu kal bahimatil ajma' wal abkamu allazi bilisanihi nutukun wa huwa la ya'qilu al jawaba wala yuhsinu wajhal kalami. Adalah orang yang dilahirkan dalam keadaan tidak bisa bicara bagaikan hewan. Ya seperti hewan kan, kalau misalnya kerbau atau sapi itu ada suaranya tapi tidak bisa bicara sebagaimana manusia kita ini. Ya seperti hewan sapi hanya berbunyi berbunyi seperti itu saja, tidak keluar suara tapi tidak bisa bicara. Nah ini manusia yang lahir dalam kondisi disebut juga bukmun. Artinya apa? Dalam makna ayat ini, orang munafik, ini masih mengenai orang munafikin, ayat ini menjelaskan bahwa mereka itu punya telinga, tetapi tidak dipakai untuk mendengar. Mereka mendengar apa yang disampaikan Rasulullah SAW, datang dari Allah Ta'ala, membawa kalam ilahi. Mereka dengar, tapi mereka tidak manfaatkan. Ini digambarkan bahwa mereka sumun, tidak mendengar, tuli. Kemudian Nabi juga berbicara, memberikan nasihat, mereka juga berbicara sana sini, tapi tidak juga dimanfaatkan nasihat tersebut, yakni tidak menyampaikan kepada orang lain untuk disampaikan kebenaran ini, sehingga dikatakan bukmun, mereka itu bisu. Kemudian umyun, buta. Mereka melihat kemajuan kebenaran datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, turun dari Allah Ta'ala, membawa ajaran yang benar, tapi mata mereka tidak memberikan kesaksian kebenaran tersebut. Sehingga dari 3 kata, sumun, bukmun, umyun, mereka itu tuli, bisu, dan buta. Buta apanya? Bukan mata secara jasmani, tapi secara ruhani. Tidak dapat melihat kebenaran yang begitu gamblang, di mana dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan setelah baiat kepada Nabi Muhammad SAW berubah menjadi orang-orang yang bertuhan. Ini di mata orang-orang munafikin dan orang kafir tidak memberikan pengaruh apa-apa, sehingga digambarkan umyun mereka itu. Dan selanjutnya la yarji'un, mereka tidak akan pernah kembali. Artinya apa? Orang yang sudah seperti itu, apapun yang diberikan nasihat, apapun yang diberikan pandangan, apapun juga yang diberikan petunjuk pada mereka, mereka tidak akan terima. Itulah kondisi orang-orang munafik, ya tetap munafik, dan orang kafir apalagi mereka menolak benar-benar. Jadi itulah beberapa kata-kata dari ayat ini secara lugatul arabiyahnya. Baik Pak, dari keterangan lugot yang sudah dijelaskan secara gamblang tadi, setidaknya ada 4 kata dasar di dalam ayat ini, begitu ya Pak? Yang pertama sumun, yang artinya tuli, lalu bukmun, bisu, umyun, buta, dan la yarji'un, mereka tidak akan pernah kembali. Nah, untuk itu, untuk kandungan daripada ayat ini penting sekali untuk dipahami oleh kita semua tentunya, khususnya oleh seluruh manusia, seluruh anggota Jemaat Ahmadiyah. Untuk itu mohon dijelaskan tafsir daripada ayat ini Pak, yang ditulis oleh Hadirat Khalifatul Masih Hasan. Terima kasih. Jadi tafsir yang dijelaskan oleh Hadrat Khalifatul Masih kedua Al-Musli Al-Mau'ud radhiyallahu anhu, beliau menulis bahwa orang munafik ini tuli dan bisu, buta.
Artinya mereka tidak bisa berhenti dari segala macam kejahatan dan keburukan-keburukan. Ini orang-orang munafik dan orang kafir. Dikatakan tuli karena mereka mendengar Quran setiap waktu saat disampaikan Rasulullah, tetapi mereka tidak mengambil faedah daripada nasihat Quran ini. Artinya mereka mendengar, mereka melihat, tapi tidak mengambil manfaatnya. Kemudian dikatakan juga mereka itu bisu karena jika mereka merasa ragu-ragu, mestinya mereka kan bertanya. Ini apa sih ajaran yang engkau bawa, hai Muhammad? Kami tidak paham, mesti begitu. Ini mereka malah diam dan meninggalkan malah. Ini dikatakan mereka itu tidak bisa ngomong ya. Nanya kayak kalau tidak ngerti. Seperti orang gagu yang tidak bisa berbicara. Sehingga dikatakan walaupun mereka pandai berkilah dengan silat lidahnya, tapi dalam istilah makna ayat ini dikatakan mereka itu adalah bukmun. Yakni mereka bisu, tidak bisa bicara. Artinya mereka tidak mau bertanya, bahkan hanya meninggalkan saja. Kemudian dengan perkiraan yang palsu seperti itu mulai dikira mereka itu pada mulanya sebagai orang yang dianggap orang-orang sebagai guru-guru. Ya ketika awal mereka menerima Nabi datang, mereka kan diharapkan untuk nantinya menjadi guru-guru. Ternyata mereka itu bukannya mengambil pelajaran dan menyampaikan kepada orang lain, justru diam saja. Seribu bahasa, tidak ada komen segala macam, hanya meninggalkan saja. Nah ini dikatakan bisu. Kemudian mereka dikatakan juga buta, karena walaupun menyaksikan kemajuan, kebenaran, perubahan yang terdapat di dalam diri orang-orang yang dahulunya sebagai orang-orang yang tidak mendapat petunjuk, ketika telah mereka be'an pada Nabi dan masuk Islam, mempelajari Quran Karim, mereka tuh berubah menjadi orang-orang yang bertuhan. Toh oleh orang-orang kafir dan munafik ini juga tetap mereka itu tidak melihat manfaat di dalamnya. Sehingga secara rohani dikatakan mereka tuh buta, umyun. Nah ini tafsirnya artinya adalah bahwa apa? Dari kalimat atau ayat yang pendek ini, bahwa summum bukmum umyun fahum la yarji'un, adalah bahwa mereka itu tidak mengambil faedah, manfaat dari kedatangan Nabi dengan ajaran-ajarannya yang benar dari Allah Ta'ala. Mereka melihat tapi seolah-olah buta. Mereka mendengar tapi seolah-olah tuli. Mereka paham dan tahu, tetapi mereka tidak mau bertanya, tidak mau ada komen segala macam ininya, sehingga dikatakan juga bisu, tidak bisa bicara. Nah, orang-orang yang semacam ini dikatakan oleh Allah layar jiun, tidak akan kembali. Seperti itu saja nasib mereka. Inilah keadaan orang-orang kafir. Apapun juga yang Anda berikan kepada mereka, petunjuk benar, itu mereka tidak akan terima. Inilah juga nasib yang ada pada diri orang-orang munafik, yang hanya mengambil keuntungan ke sana ke sini, tapi mereka tidak mengambil manfaat. Sehingga dua golongan manusia ini, di dalam ayat yang singkat dan pendek ini dikatakan, summun buk'um yunfahum layar ji'un. Tidak akan kembali kepada jalan yang benar. Nah, di dalam tafsir ini juga Huzur Khalifatul Masih kedua menjelaskan bahwa bagaimana ketika Rasulullah SAW menyampaikan tabligh Islam di sana, itu dengan jelas sekali. Contohnya misalnya kita ambil yaitu Abdullah bin Salul yang biang orang munafik ini. Itu semua orang tahu. Itu kan dia memusuhi Rasulullah SAW dan orang-orang mukmin lainnya.
begitu kerasnya tetapi pura-pura beriman. Nah, Allah Ta'ala berikan contoh kepada mereka itu bahwa dari keluarga anaknya Abdullah bin Salul itu beat namanya Abdullah, menjadi seorang mukmin yang sangat soleh, yang taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh perubahan yang terjadi pada diri anak seorang musuh Nabi yang beat kepada Nabi dan menjadi seorang yang soleh. Ini pun tidak nampak oleh matanya orang-orang munafik di sana. Ini satu contoh bukti yang nyata secara kasat mata. Jadi dikatakan mereka itu betul-betul buta. Mata rohaninya tidak dapat melihat. Kemudian juga digambarkan sini bagaimana Ubay bin Salul itu yang digambarkan sebagai orang yang pengecut. Mestinya kan dia bertanya atau mengatakan pada anaknya, kenapa kamu nak ikut kepada Muhammad sih? Bapakmu ini tidak ikut, kenapa kamu ikut? Itulah petunjuk Allah Ta'ala. Kepada siapa dia kehendaki, orang akan ikut. Jadi nggak heran kalau dalam urusan rohani, urusan agama, kebenaran kadangkala itu ditolak oleh orang-orang besar. Tapi orang-orang kecil yang ikut, seperti Bilal, itu kan hanya seorang budak. Tapi dia beat kepada Nabi dan dia terhormat. Sampai sekarang juga namanya penuh dengan doa-doa. Sehingga Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW juga memberikan mereka itu sebagai julukan dengan doa-doanya bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat karunia. Tapi apakah ada orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lainnya yang sampai matinya juga tidak mau beat, tetap menentang? Nah, ini sampai demikian keadaannya seperti juga Abdullah bin Salul yang anaknya sendiri beat kepada Nabi, menjadi orang yang saleh, tapi toh itu juga tidak memberikan pelajaran kepada orang tuanya. Nah, ini suatu contoh atau gambaran bagaimana keadaan orang-orang munafik dan orang kafir yang digambarkan pada ayat ini. Summun, bukmun, umyun, fahum, la yarji'un. Jadi mereka ini apapun juga keadaannya tidak akan kembali. Jadi itu nasib keadaan mereka yang memang seperti itu. Ini menggambarkan dari keadaan atau kondisi orang-orang di Madinah pada masa itu, yaitu dua golongan orang munafikin dan orang kafirin. Yang mana mereka melihat dari awal kedatangan Nabi membawa ajaran yang benar, dan telah terjadi banyak dari pengikut Rasulullah SAW yang menjadi orang soleh, toh bagi mereka tetap saja tidak ada pengaruhnya. La yarji'un. Mereka tidak akan pernah berubah dan tidak akan kembali kepada jalan yang benar yang Allah sendiri telah turunkan melalui Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Pak, tafsir yang sangat jelas sekali menurut saya dan mungkin menurut seluruh pemirsa yang di rumah. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sumun yang artinya tuli itu mereka sebenarnya mendengar, akan tapi tidak mau mendengar, begitu Pak ya. Tidak mau mendengar apa yang menjadi manfaat bagi mereka yang disampaikan oleh Islam, begitu ya Pak. Lalu bukmun, yaitu bisu. Nah, ketika diperintahkan untuk berkomentar atau berbicara, mereka tidak ingin berbicara atau tidak mau melakukan komentar apapun. Lalu umyun, yaitu buta. Mata jasmani mereka melihat, akan tapi mata ruhani mereka tidak melihat. Mereka tidak melihat bahwasannya ada manfaat di dalam Islam itu sendiri disampaikan oleh Hazrat Rasulullah SAW. Oleh karena itulah mereka tidak dapat kembali kepada jalan yang benar, begitu. Lalu kepada pertanyaan selanjutnya Pak, apa sih pesan yang terdapat di dalam ayat ini disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih Hasani Pak? Yang ditulis oleh beliau. Jadi pesan yang boleh kita katakan sebagai resumenya atau intisarinya dari ayat yang singkat summum bukmun umyun fahum la yarji'un, ini adalah satu gambaran keadaan
orang-orang munafikin dan orang-orang kafirin yang berada di Madinah. Mereka melihat bagaimana cahaya datang kepada mereka, tapi mereka seolah-olah tidak melihat. Matanya buta secara rohani. Kemudian juga mereka mendengar tiap hari Quran Karim diajarkan, nasihat-nasihat disampaikan, toh tetap saja telinga mereka walaupun dengar seolah-olah tidak mendengar, sehingga dikatakan mereka itu tuli. Dan mereka mestinya menyampaikan kepada orang lain atau bertanya kalau tidak paham, tapi toh mereka diam saja, hanya pergi meninggalkan itu, sehingga digambarkan bahwa mereka itu bagaikan orang yang bisu, tidak bisa berbicara. Lidahnya ada, tapi mereka tidak manfaatkan. Jadi semua gambaran kondisi mereka ini dengan kedatangan cahaya dari langit melalui Rasulullah SAW, mereka tidak ambil manfaatnya. Walaupun mereka menyaksikan banyak perubahan, banyak yang terjadi pada lingkungan mereka, bahkan di dalam rumah mereka sendiri terjadi perubahan yang begitu baiknya, mereka tetap tidak mengambil manfaat. Nah, inilah kondisi keadaan orang-orang munafikin dan orang-orang kafir ketika itu, di mana Rasulullah SAW mengajarkan, menyampaikan Islam kepada mereka, toh mereka tidak mengambil manfaatnya, sehingga dikatakan layar jiun, mereka tidak kembali, tidak akan mau menerima. Artinya seperti itu kondisi mereka. Jadi simpel sini, kita sebagai orang yang beriman mestinya bahwa apapun kebenaran yang datang, kita harus pelajari dulu. Kalau tidak paham, tanya. Kemudian bila kita sudah paham, dan kita sampaikan pada orang lain. Ini perintah. Jadi jangan kita diam saja, melihat kebenaran, toh pura-pura tidak melihat. Padahal kita bisa bicara tapi diam saja. Kemudian mendengar tapi tidak, seolah tidak mendengar. Nah, inilah kondisi keadaan manusia seperti itu, dikatakan summun bukmum unyun fahum layar jiun. Tidak mengambil manfaat faedah sedikit pun dari semua keadaan itu yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Pak, jazakumullah atas segala penjelasannya. Akan kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Baik pemirsa, alhamdulillah kita telah mendengarkan dan menyimak penjelasan demi penjelasan dari narasumber kita yang beliau ambil dari Tafsir Kabir, tulisan daripada Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengamalkan perintah-perintah Allah taala dan meninggalkan segala larangannya. Saya Muhammad Dahlan dan segenap kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.